Pada cerita sebelumnya, Cyborg berhasil mengalahkan The Grid. Kemudian berlanjutlah di serial Forever Evil dan berakhir dengan happy ending. Selanjutnya cerita beralih ke komik Justice League dan masih berada di event Forever Evil, yang kali ini akan membahas Injustice League sebagai pembuka awal dari event tersebut. Untuk lebih lengkapnya di video ini akan kita jelaskan. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya Instagram DC Indonesia. Terima kasih. Cerita terakhir dari serial Forever Evil di komiknya Justice League berakhir di sini, yaitu di isu masalah yang ke-30. Dirilis pada tanggal 21 Mei tahun 2014 yang lalu, yang berjudul Injustice League Chapter 1 Kicking Down Doors dengan jumlah halaman sebanyak 27 halaman. Oke, langsung sajalah kita telusuri ceritanya. Let's go. Pada halaman pertama, ada sebuah pertemuan para anggota Secret Society of Supervillains. Di sana ada Dr. Alchemy, Livewire, Tatoman, Clayface, Scavenger, dan Dr. Psycho. Dalam pertemuan mereka yang membahas Justice League telah berhasil mengalahkan Crime Syndicate, dan mereka berpikir atas kejadian tersebut semua anggota Secret Society sudah tewas. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini sekelompok supervillain ini masih tetap bertahan. Namun tiba-tiba Justice League datang bersama Lex Luthor. Sepertinya dia yang memimpin tim ini. Dengan keadaan yang mengejutkan dalam pertemuan ke-6 penjahat super ini, Lex Luthor menjelaskan kepada mereka bahwa mereka semua ditangkap atas nama Justice League. Dan inilah Justice League Chapter 1 Kicking Down Doors yang dituliskan oleh Geoff Johns dan digambar oleh Ivan Reis dan Doug Mahnke, dan beberapa nama yang terlibat dalam pembuatan komik Justice League ini. Pada halaman selanjutnya, akhirnya surat kabar ataupun media lainnya menyatakan peran dari seorang Lex Luthor yang telah melakukan penyelamatan dunia. Terlihat para staf di Daily Planet sangat tidak mempercayai akan hal yang sebenarnya ini. Terlihat Clark Kent yang terasa tidak nyaman karena terganggu dengan banyaknya orang yang di luar sana yang mendengar melalui pendengaran supernya yang mengatakan hal-hal yang positif mengenai Lex Luthor. Akibatnya saham LexCorp pun meroket, bahkan mendorong Lucius Fox untuk merekomendasikan agar temannya si Clark Kent, si Bruce Wayne, pemilik Wayne Enterprise, mempertimbangkan kembali kemitraan perusahaannya yang terjalin dengan perusahaan LexCorp dengan alasan untuk pencitraan. Sementara itu si Lex Luthor menggunakan pers untuk memanfaatkannya, membangun reputasinya sendiri sebagai pahlawan tanpa pamrih. Tentu saja si Clark Kent tidak percaya dengan apa yang dilontarkan Lex Luthor pada saat konferensi pers tersebut. Lex Luthor menggunakan perhatian media untuk mengalihkan kesalahan dari Justice League atas serangan Crime Syndicate. Akan tetapi beberapa orang tidak mempercayainya, termasuk Niles Caulder, dan Doom Patrolnya sama sekali tidak mempercayai Justice League. Di tempat lain, Wonder Woman sedang mencari Lex Luthor dengan The Flash.
Dia menghajar Metallo yang bertanya di mana posisi Lex Luthor, yang membuatnya menjadi tidak nyaman akan peran Lex Luthor yang selalu mendapatkan pujian. Akan tetapi bukan maksud membela. The Flash menjelaskan kepada Wonder Woman jika demikian tentu saja Luthor dapat diadili jika dia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai untuknya, dengan tidak melibatkan cara yang seperti Wonder Woman lakukan sekarang ini di saat menghajar Metallo. Akhirnya Metallo pun mengungkapkan bahwasanya selama ini General Land lah yang telah membual kepadanya agar dia sampai saat ini bertahan hidup. Bagi dirinya yang terpenting di saat ini adalah Kryptonite, karena dengan Kryptonite itulah dia bisa bertahan hidup. Akan tetapi Wonder Woman tetap menghajarnya dan The Flash kembali menyadarkan Diana. Sambil mencegah apa yang dilakukan si wanita super ini, dia juga menjelaskan bahwa segera dalam waktu dekat ini mereka akan melakukan penyelidikan di Amazon dalam pencarian mereka terhadap Lex Luthor. Selanjutnya kita berada di Central City. Satu halaman ini kita melihat dialog Captain Cold alias si Leonard Snart. Dia sedang berbicara dengan seorang petugas pembebasan bersyaratnya yang bernama Jack Shell, yang dimana si Jack Shell ini kesal mengetahui ternyata si Captain telah berbohong kepadanya, karena pada kenyataannya Captain Cold pergi keluar minum-minum dengan anggota The Rocks yang lainnya, yang mengakui bahwa dia sebenarnya berada di rumah dan sedang menonton filmnya Robert De Niro yang berjudul Heat. Kemudian lebih lanjut, Jack Shell menjelaskan kepadanya bahwa Lex Luthor telah mengklaim bahwa Leonard Smart telah membantunya untuk menyelamatkan dunia bersamanya. Tetapi sebagai seorang Captain Cold, Leonard tahu bahwa Flash tidak akan hanya diam dan membiarkannya berjalan bebas. Jack lalu melanjutkan bahwa Flash tidak akan dapat berbicara di sidang pembebasan bersyarat Leonard tanpa membuka kedoknya, dan bagaimanapun juga dia tahu bahwa Captain Cold ini tidak bermaksud untuk menyakiti orang, sama seperti yang dia lakukan terhadap beberapa perampokan dan perusakan properti. Untuk alasan apapun, bagaimanapun juga Lex Luthor tertarik dalam dirinya. Captain Cold pun kemudian bertanya, terus apa yang diinginkan Lex Luthor terhadap diriku? Kemudian pembicaraan mereka pun terputus. Karena kita masuk ke halaman selanjutnya, terlihat para Justice League menyadari bahwa masih ada beberapa faksi penjahat yang bersatu di bawah bendera Secret Society. Meskipun Crime Syndicate telah ditaklukkan. Bahkan setelah menginterogasi Metallo, Flash dan Wonder Woman tidak menemukan lokasi Lex Luthor, seperti yang disampaikan Metallo kepada Wonder Woman beberapa saat yang lalu bersama The Flash bahwa Lex Luthor telah bekerja di bawah perintah pengawasan militer Amerika. Batman lalu mengatakan, ya, dia seperti semut, akan tetapi kelelawar itu suka memakan semut. Tiba-tiba Cyborg dan Aquaman pun menghampiri mereka dan memberi kabar bahwa mereka telah menjelajahi seluruh planet ini, sehingga akhirnya mereka yakin bahwa Luthor tidak ada di bumi ini. Beberapa saat kemudian Batman menerima undangan untuk naik ke satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi. Ternyata itu adalah panggilan dari Lex Luthor. Ternyata benar, Luthor memang tidak sedang berada di bumi. Dia sekarang berada di luar bumi, tepatnya di sebuah satelit. Setelah mendapatkan undangan itu, Justice League akhirnya berteleportasi ke satelit itu. Setibanya mereka di sana, mereka disambut oleh Lex Luthor dengan senyuman yang bahagia di wajahnya sambil menyeringai dan mengatakan, "Selamat datang di Watchtower yang baru," dengan menggenggam sampanye yang siap untuk dituangkan.
Tentu saja anggota Justice League yang berada di sana menjadi bertanya-tanya. Lex Luthor pun mengaku dia sekarang sudah berubah, lalu menjelaskan dengan percaya dirinya bahwa dia merasa dia sekarang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu keanggotaan dari tim Justice League, mengingat bahwa dirinya terdiri dari pahlawan super terbesar di dunia. Ternyata Shazam juga hadir di sana. Dengan kekagumannya, dia menyambut kedatangan teman-teman Justice League bahwa saat ini mereka sudah bergabung bersama. Superman tidak mau begitu saja menerima Lex Luthor masuk ke tim Justice League, tetapi Lex Luthor yakin dia sekarang telah menjadi seorang yang baik. Dia juga menjelaskan bahwa Justice League mendapatkan komentar negatif dari media akhir-akhir ini. Sementara itu, dia mendapatkan banyak pujian dari semua kalangan politisi maupun para cendekiawan. Selanjutnya, dia menjelaskan lebih lanjut jika mereka semua berharap untuk mengembalikan liga ke posisi lebih baik lagi, tentu saja dia harus ada di dalamnya. Akan tetapi, Superman tetap saja tidak mempercayainya. Lex Luthor pun meminta tali lasso of trust-nya milik Wonder Woman untuk mengikatnya dengan maksud untuk membuktikan niat baiknya itu. Di saat kemudian dia terikat dengan tali lasso-nya Wonder Woman, tentu saja dia dalam keadaan yang sejujurnya. Lex Luthor pun menjelaskan bahwa dia telah pergi selama 3 hari terakhir ini untuk memperbaiki satelit tempat mereka berdiri di saat ini, dan kemudian menjadikannya sebagai markas pengganti yang layak untuk satelit Justice League yang hancur jatuh ke bumi. Dia melakukan ini dengan harapan agar dia dapat menemukan tempatnya di Justice League, dan dia menginginkan posisinya di liga ini hanya karena dia adalah seorang egomaniak. Dia juga mengakui bahwa beberapa hari terakhir ini dia telah mendapatkan ketenaran dan perhatian sebagai seorang yang telah menyelamatkan dunia, dan bermaksud mendapatkannya dengan membuktikan bahwa alien seperti Superman dan orang-orang yang sepertinya adalah sebagai ancaman di bumi. Dan sekarang dia melihat kenyataan bahwa dia bisa menjadi penyelamat dengan cara yang berbeda, dan meskipun egonya adalah motivator yang kuat, dia sekarang melihat ternyata Superman sekarang bukanlah bahaya yang terbesar bagi umat manusia, sesuatu yang lain yang sedang berada di luar sana. Siapapun makhluknya yang telah menghancurkan bumi ketiganya Crime Syndicate itu, makhluk itu masih ada di luar sana. Dan dengan hal itulah Lex Luthor berniat untuk membantu mencegahnya. Bukannya senang dengan apa yang disampaikan Lex Luthor tersebut, Superman malah menarik tali lasso yang mengikat Luthor. Kemudian dengan suaranya yang keras memperingatkan Luthor bahwa menyelamatkan dunia adalah tugasnya Justice League, bukanlah tugasnya Lex Luthor. Setelah Superman mengatakan hal yang seperti itu, Lex Luthor pun tidak kecewa, dan selanjutnya tanpa pamrih dia setuju untuk pergi meninggalkan mereka semua. Dan ternyata Shazam pun juga ikut bersamanya. Sebelum dia pergi meninggalkan para Justice League, dia sempat memberikan Cyborg kode kontrol untuk sistem satelit. Kemudian dia pun melangkah ke teleporter. Dia juga mengingatkan kepada mereka, jika mereka ingin mencarinya, tentu saja mereka tahu di mana dia untuk menemukannya, dan itu jika saja mereka membutuhkannya. Setelah kepergiannya, Batman sempat memperingatkan bahwa ada benarnya si Lex Luthor ini mengatakan yang seperti itu. Ada sesuatu yang berada di luar sana. Akan tetapi si Superman ini percaya bahwa itu adalah Darkseid yang akan segera kembali ke bumi. Namun sebaliknya, Batman tidak begitu yakin dengan apa yang dijelaskan Superman. Meskipun mereka tidak dapat mengetahuinya sendiri dengan cara melihatnya untuk pergi ke bumi ketiga, Cyborg menyarankan bahwa dia mungkin memiliki petunjuk yang diperoleh dari beberapa arsip informasi di saat Crime Syndicate di bumi yang dia pulihkan saat berada di Digital Universe. Di sini dia menjelaskan bahwa
cincin Power Ring melepaskan gelombang energi Crime Syndicate, dan dia mengkhawatirkan bahwa cincin itu akan mengungkapkan lokasi keberadaan para sindikat, dan cincin itu kemudian mencari siapa yang layak untuk memakainya. Cyborg lebih lanjut lagi menjelaskan bahwa jika cincin itu memiliki semacam log pertempuran, maka mereka mungkin dapat menggunakannya untuk mencari tahu apa yang diperjuangkan oleh Power Ring di dunia asalnya. Untuk mengetahui hal itu, langkah pertama mereka adalah harus menemukan cincin tersebut. Di halaman selanjutnya, kita berada di Portland, Oregon. Seorang wanita yang bernama Sarah Cross memanggil saudari perempuannya melalui pintu apartemennya, memohonnya untuk agar diizinkan masuk ke dalam. Saudari perempuannya itu bernama Jessica Cross. Dia telah mengunci kamarnya itu sudah waktu yang lama, dan sejak saat itulah dia tidak pernah terlihat keluar dari kamar. Si Jessica sebenarnya sampai hari ini menjadi paranoid tentang kiamat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi Sarah berasumsi bahwa serangan Crime Syndicate itulah yang telah membuatnya seperti ini. Tetapi kenyataannya adalah alasan Jessica tidak mau membuka pintu kamarnya itu karena dia takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Ring of Fortune kepadanya. Jika dia menuruti permintaan cincin tersebut, maka dia telah memilih dirinya untuk memusnahkan bumi. Cerita belum selesai. Satu halaman terakhir ini kita beralih ke Gotham City. Terlihat si Alfred Pennyworth membuka pintu Wayne Manor. Setelah pintu terbuka, terlihat Lex Luthor menunggu dan memintanya untuk menemui Batman. Di sini dia tidak menyebutkan nama Bruce Wayne. Ya, si Luthor ingin bertemu dengan Batman. Dan cerita Justice League di tie-in-nya Forever Evil berakhir di isu masalah yang ke-30 ini, yang kemudian berlanjut pada serial Justice League isu masalah yang selanjutnya, yaitu masalah yang ke-31, Injustice League. Sebagai pembuka cerita baru dalam serial Justice League kali ini yang berjudul Injustice League, tentu saja awal cerita ini membuat sebagian dari kita menjadi speechless melihat apa yang dilakukan Lex Luthor untuk berniat membantu Justice League. Namun itu sia-sia karena langkah yang dilakukannya tidak diindahkan oleh pemimpin liga, yaitu Superman. Nah, bagaimanakah cerita Injustice League ini selanjutnya? Bagaimana nasib Jessica Cross yang didatangi oleh cincin Ring of Fortune Earth 3 tersebut? Untuk itu tunggu video cerita berikutnya, dan pastikan teman-teman yang belum subscribe pada channel ini untuk menekan tombol subscribe channel DC Indonesia ini. Semoga dapat menemani waktu luang kalian semua. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video, dan tanpa kata-kata penutup yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye, see you next time.